إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada sesi yang kedua ba'dal maghrib ini kita bisa melanjutkan. Kita bacakan beberapa sanad-sanad yang lain. Di antaranya sebuah sanad sampai kepada Imam Malik an Ibn Shihab Az-Zuhri, yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri, ulama di zaman tabi'in, an Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Ini contoh sanad yang sampai kepada sahabat Rasul. Sahabat yang kita baca hadisnya adalah sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Rabb kita tabaraka wa ta'ala, maha barakah dan maha tinggi, fi kulli lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang di atas kita. Hitungan pertama dari langit dunia 2, 3, 4 sampai 7. Hatta yabqa thuluthul lailil akhir minal lail, sampai atau sehingga ketika tersisa malam itu thuluth, sepertiga malam yang terakhir. Dengan dalil ini qiyamul lail, salat malam, salat tahajud lebih afdal dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Beda hanya dengan salat tarawih, lebih afdal dilakukan pada salat isya, bukan justru sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana itu nanti kita akan sampaikan insyaallah. Kita lanjutkan dulu hadis ini. Fayaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala pada sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia seraya berkata, Allah berfirman, man yad'uni fastajibu lahu, siapa yang berdoa di malam ini, aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'alani fa'ti, siapa yang di malam ini meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, aku akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin yang muliakan, ini adalah hadis yang sahih yang menyebutkan turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang memohon, meminta, mohon ampun, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Malam terhitung dari ba'da isya sampai subuh, tinggal dibagi menjadi 3. Sepertiga yang terakhir itulah yang dimaukan dalam hadis ini. Waktu-waktu mustajab dalam doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
Dalam satu riwayat yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi ditanya, ayud du'a yasma', doa kapankah yang paling didengar oleh Allah? Qala Rasul mengatakan, fi jawfil lail, di tengah malam ke sana. Sepertiga malam terakhir disebutkan dalam hadis ini. Dan yang kedua adalah qabla taslim, forum tasyahud, selesai dari tasyahud, salat Ibrahimiyah, sebelum mengucapkan salam. Disitulah waktu-waktu di mana doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hendak berdoa, itu justru sebelum salam. Selesai dari tasyahud, selesai dari salawat Ibrahimiyah, sebelum kita mengucapkan salam, di waktu-waktu itulah doa yang paling didengar. Dan yang kedua adalah fi jawfil lail, di tengah malam. Yani tepatnya di sepertiga malam yang terakhir. Bolehkah kita berdoa di malam itu atau di waktu-waktu itu tanpa kita salat terlebih dahulu? Boleh. Hadis ini tidak menyebutkan bab salat. Hadis ini tidak menyebutkan salat qiyamul lail terlebih dahulu, beberapa rakaat, kemudian witir, kemudian doa. Tidak. Hadis ini menyebutkan bahwasanya sepertiga malam terakhir Allah turun ke dunia. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Wa man sa'alani fa'ati. Siapa yang minta kepadaku di malam itu, di sepertiga malam terakhir itu, aku akan berikan permintaannya. Wa man istaghfiruni faghfirlah. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Walaupun dia tidak salat malam. Qiyamul lail bahasa Arabnya. Apalagi tentunya lebih afdal di sepertiga malam terakhir itu bangun, salat beberapa rakaat, kemudian itu dengan witir, kemudian berdoa dengan doa yang panjang semaunya. Di waktu itulah kita bisa berdoa sepuasnya, sebanyak-banyaknya, meminta kepada Allah khair dunia wal akhirah, doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita akan sampaikan sedikit perbedaan dengan salatul tarawih. Dalam praktek secara jumlah sama 11 rakaat. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Salatul Tarawih dengan hadis Aisyah, "Ma zada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala 11 rak'atan." Nabi tidak pernah menambahi dari 11 rakaat. La tas'alni husnihinna wa qulihinna. Jangan kau tanya tentang panjangnya dan bagusnya salat Rasul. Itu salat apa? Qiyamul lail, disebut pula dengan tahajud. Ketika itu dilakukan di bulan Ramadan disebut dengan at-tarawih. Karena adanya rahah, adanya istirahat yang panjang di antara dua rakaatnya, adanya istirahat di situ. Istirahat itu bahasa Arab, bahasa kita ini istirahat. Tarawih. Perbedaannya kaum muslimin, kalau qiyamul lail tidak dilakukan selalu dengan berjamaah, bahkan sesekali saja Nabi melakukan salat malam dengan berjamaah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman menceritakan tentang salat malamnya Nabi. Beliau berjamaah dengan Nabi dalam waktu salat malam qiyamul lail, tapi jarang, sesekali saja. Adapun kalau salat tarawih diperintahkan untuk sepanjang malam di bulan Ramadan, sepanjang malam. Artinya malam satu malam ini, dua malam, malam tiga, malam terus diperintahkan dengan berjamaah. Nah, di sinilah yang menjadi pembahasan. Apakah ada contohnya salat tarawih dilakukan dengan berjamaah dalam kurun waktu 1 bulan? Jawabannya tidak ada.
Loh, berarti itu bid'ah. Sebentar, jangan tergesa-gesa engkau menghukumi salat tarawih dengan berjamaah dalam waktu 1 bulan itu adalah bid'ah. Jangan tergesa-gesa. Dalam kitab Sifat Salat Tarawih karya Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan beberapa riwayat seperti hadis Aisyah dan hadis Zaid bin Thabit. Ia menyebutkan salat tarawihnya Nabi dengan berjamaah pada malam 25, malam 27, malam 29. Satu riwayat menyebutkan malam 23, malam 25, malam 27. Bukan tidak pernah Nabi melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Pada malam 23 Nabi salat berjamaah dengan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi di malam itu. Pada malam yang ke-25 para sahabat berkumpul penuh Masjid Nabawi itu. Beliau salat malam ke-23 sampai sepertiga malam yang pertama. Pada yang kedua kalinya malam 25 salat sampai 2/3 yang pertama. Kalau dikatakan jam 1 maka jam 1. Kemudian malam yang ke-27 para sahabat semakin banyak membludak sampai ke jalan-jalan di kota Madinah. Beliau salat tarawih sampai mendekati subuh. Di antara para sahabat mengkhawatirkan tidak dapat waktu untuk makan sahur. Masya Allah. Itulah keimanan para sahabat. Bukan malah sofnya mengalami kemajuan. Bahkan mundur sampai ke jalan-jalan. Salatnya sampai mendekati subuh. Masya Allah. Panjang sekali. Berjam-jam. Kalau kita melakukan salat tarawih begitu di masjid kita, safnya langsung berkurang drastis. Kesuwen. Mengalami kemajuan safnya. Tinggal berapa gelintir orang. Karena itu salat tarawih itu memang sunahnya panjang, tetapi tetap melihat kondisi makmum. Hukum asal imam itu meringankan salat. Man shalla bin nas, siapa yang salat mengimani manusia, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan salatnya. Lihat situasi kondisi makmum, mura'atul makmum, memperhatikan kondisi makmum. Fanabi saqim, mabda'i, fasyul kadir, wadal hajah. Karena di antara makmum ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya kepentingan. Lihat, jangan kemudian engkau semaumu sampai lama gitu. Dulu Nabi SAW menegur seorang sahabat yang mengimami jamaahnya panjang. Sampai-sampai ada seorang yang datang kepada Rasul mengeluhkan, aku kalau sholat bersama imam ini selalu terlambat, masbuk, datang terakhiran. Kenapa? Bukan karena malas, tapi imam ini kelamaan dalam sholatnya. Maka yang disalahkan adalah imamnya. Inna fikum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang melarikan dari Islam, melarikan dari dakwah karena salatnya terlalu panjang. Justru dia yang diingatkan. Karena itu jangan menjadikan fitnah bagi masyarakat, apalagi kau mengimami bersama masyarakat. Kau melihat ada orang-orang yang harus dilembutkan hatinya, biar mereka mendengar bacaan Al-Quran dengan baik, tartil. Mereka cara mendengarkan itu, tetapi jangan kau memperpanjang, agar mereka bisa menikmati dan simpatik dengan ibadahmu. Kita kembali kepada pembahasan kita. Salat tarawih kaum muslimin dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat dengan berjamaah satu imam. Sekali lagi, ini sunnahnya. Ada contohnya, ada hadisnya. Tetapi di zaman Nabi tidak dilakukan selama 1 bulan penuh. Itu ada alasan. Alasan itu dari diri Nabi sendiri. Hasyatan an tufrada alaikumus salat fatajizulumu.
khawatir dari diri beliau sendiri. Kalau seandainya salat tarawih dilakukan berjamaah oleh Nabi dan para sahabat 1 bulan penuh atau sering dilakukan, khawatir dari diri beliau akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antufrada, akan diwajibkan kepada kalian salat tarawih, maka kalian tidak akan mampu. Ini kekhawatiran yang bukan diada-adakan, karena di zaman itu masih turun wahyu, masih ada nasi dan mansuh, bisa terhapus hukumnya, bisa berubah dari sunnah menjadi wajib sekehendak Allah. Dan Nabi adalah seorang Rasul yang sangat rahmah dengan umatnya. Kalau salat tarawih itu wajib, wah itu berat. Artinya kalau ditinggalkan berdosa, itu berat itu. Karena itu Nabi tidak melakukan terus-menerus. Bukan tidak melakukan 3 kali. Beliau tidak melakukan sisa hari yang lainnya. Bukan tidak ada syariatnya, bukan tidak ada contohnya, tapi karena di waktu itu masih bisa berubah-ubah hukum, beliau tidak melakukan terus-menerus. Nah, sepeninggal Nabi SAW, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena terputus wahyu sudah. Tidak ada lagi wahyu turun. Bimati Nabi SAW, inqatal wahyu. Dengan wafatnya Nabi, terputuslah wahyu. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sudah tidak ada lagi. Sunnah akan menjadi wajib, berubah dari yang sunnah menjadi wajib. Itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi sudah tidak ada lagi. Maka di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menghidupkan amaliyah ini. Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menjadi satu jamaah. Ka'ab bin Malik di waktu itu yang ditunjuk oleh Umar menjadi imam, atau Ubay bin Ka'ab atau sahabat yang lain menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Sama dengan perbuatan Nabi di zaman hidupnya beliau yang tadi kami sampaikan 3 kali waktu itu. Nah, Umar kemudian mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah yang dimaukan oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa. Ini sesuatu yang baru, karena di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di bawah pemerintahan beliau, hal itu tidak dilakukan. Ya, ini salat tarawih dengan satu imam berjamaah satu masjid. Sampai di zamannya Umar itu dilakukan, karena Umar mendapati Rasul dulu saat hidupnya melakukan salat tarawih dengan satu imam dan yang lain menjadi makmum. Maka bid'ah yang dimaukan oleh Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah yang dimaukan dengan sebuah amalan yang tidak pernah Rasulullah lakukan. Bukan seperti itu. Yang ditolak, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami amalkan, tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Bukan bid'ah itu, tetapi secara bahasa. Nah, mana dalilnya yang menunjukkan salat tarawih itu dilakukan dalam waktu 1 bulan penuh? Dalilnya hadis Nabi, pemberi semangat untuk kita salat tarawih bersama imam. Nabi mengatakan, man qama man imami hatta yansharif. Barang siapa yang dia berdiri, yakni melakukan salat tarawih bersama imam, hatta yansharif, sampai selesai. Sampai selesai, yakni sampai witir. Ada beberapa orang memiliki pendapat 8 rakaat sebelum witir dia keluar dari masjid, pulang ke rumah, rencana witir nanti malam menjelang sahur, atau dia mau menambah lagi beberapa rakaat kemudian witir di rumah. Al-Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu menyalahi sunnah. Dari mana sisi menyalahinya? Dari sisi yang pertama, Nabi memberitahukan dalam hadis ini, qama man imami hatta yansharif. Salat bersama dengan imam sampai selesai. Sampai selesai dimaksudkan di sini sampai witir. Keutamaannya, kana ka qiyami lailatin,
maka ditulis baginya seperti sholat satu malam suntuk. Dia seakan-akan sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu sampai subuh. Luar biasa. Catatannya berjamaah bersama imam, yang namanya jamaah ya bersama imam, Pak. Ditulis pahala semalam suntuk sampai selesai dia berjamaahnya. Ini tasjid, penyemangat untuk melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Maka para ulama menyebutkan setiap malam kita disunahkan melakukan ibadah sholat tarawih, dan ada contohnya berjamaah, dan ada penyemangat untuk kita mendapatkan pahala satu malam sunnah. Wahakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Ayo. 11 rakaat. Bagaimana kalau seandainya ditambah? Beberapa ulama dengan dalil yang lain, Nabi menyebutkan salatul lail matna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau engkau khawatir masuk waktu subuh, falyutir bi wahidah, witirlah dengan satu. Hadis ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa para ulama yang lain, bolehnya orang salat malam tanpa dia menghitung berapa rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lebih dari 11. Nanti akhiri dengan witir. Witir itu adalah bilangan yang ganjil. Kalau siang bilangannya genap, kalau malam bilangannya terakhir adalah ganjil. Sehingga beberapa para ulama ketika terutama di Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah, dilakukan pada 10 hari yang terakhir lebih dari 11 dengan istirahat yang panjang. 8 rakaat pertama dari Ba'da Isya sampai jam 11, kadang setengah 12. Kemudian setelah itu jam 12:04 atau setengah 1 sampai jam 3. Berapa rakaat? Lebih dari 11. Mereka melakukan 23. Apakah hadis 23 ada? Hadis 23 ada. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Anda bisa lihat keterangan beliau dalam kitab Sifat Salatul Tarawih di Syekh Al-Albani. Begitu sedikit keterangan perbedaan salat tarawih dengan salat qiyamul lail. Nabi di 3 contoh yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan bab yang sedang kita sampaikan, selalu melakukannya ba'dal isya. Malam 23, malam 25, malam 27 selalu melakukannya ba'dal isya. Beda hanya ketika beliau qiyamul lail. Qiyamul lail salat malam di luar Ramadan. Salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Prakteknya Nabi ba'dal isya. Maka sebagian ulama menyebutkan salat tarawih yang paling afdal di awal waktu, yang pada salat al-isya. Di antara kita ada yang melakukan salat tarawih malam. Boleh, tidak masalah. Tetapi ketika dibahas mana yang lebih afdal, tentunya lebih afdal mengikuti sunnah ba'dal isya. Ada yang mengatakan, kamu ikut salat tarawih yang mana? Yang sore apa yang malam? Kadang begitu ya bahasanya ya. Sore itu belum buka, Pak. Apa meni salat tarawih? Yang dimaksudkan oleh dia ba'da isya atau jam 2 malam. Begitu, cuman bahasanya lucu. Salat tarawih sore apa sih bengi? Sore buka biurung salat tarawih. Itu waktunya, Pak. Hadirin kaum muslimin, sedikit keterangan yang tadi kami sampaikan mudah-mudahan memberikan semangat untuk kita melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan yang akan datang ini. Jangan sia-siakan, karena hanya berlaku dalam kurun waktu 1 bulan saja. Ini salat dengan berjamaah qiyamul lail, salat tarawih, sama selesai mendapatkan pahala semalam suntuk, seperti hanya dia salat semalam suntuk. Kalau 1 hari dia terlewatkan, sangat disayangkan sekali. Pahala besar dilepas begitu saja. Karena itu bersemangatlah. Ya, bersemangatlah.
para imam hendaknya menjaga kesemangatan makmum agar tidak terjadi malal, kebosanan, kepenatan karena panjangnya bacaan. Engkau jangan menjadi pihak yang melarikan manusia dari sunnah Nabi. Hadirin, kemudian disebutkan oleh beliau beberapa riwayat masih dari Abu Hurairah. Di antaranya Imam Malik, Imam Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Demikian pula sanad yang lain dari Ubaidillah bin Umar an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah, hadits yang sahih. Juga dari jalan yang lainnya dari Abdul A'la bin Abi al-Masawir wa Bashir bin Sulaiman an Abi Hazim, juga an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan hadits ini banyak jalan, bukan hanya satu. Mungkin orang mengatakan, oh ini hadis ahad cuma satu, masih ragu. Enggak, bab ini harusnya banyak. Dari satu sahabat Abu Hurairah melalui jalannya para ulama-ulama ahli sunnah yang lain. Demikian pula kaum muslimin, dari jalan yang lainnya, sahabat yang lainnya. Dari sahabat Rahu Nafi' bin Jubair ibn Mut'im an Abi, dari jalur Musa bin Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit, sahabat Nabi Ubadah bin Samit, sahabat Nabi Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah dengan sanadnya Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik an Jabir ibn Abdullah. Jadi sahabat yang meriwayatkan keterangan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir itu banyak sahabatnya. Dia menunjukkan bahwa Nabi menyebutkan riwayat ini di hadapan sahabat yang banyak, atau menunjukkan berkali-kalinya Nabi menyebutkan bab ini di hadapan para sahabatnya yang berganti-ganti. Di sahabat Abu Hurairah begini, di sahabatnya Jabir bin Mut'im begini, di sahabatnya ini beliau berbicara, sehingga keyakinan ini sangat kokoh. I'tiqad diambil dari ilmu Al-Quran wa Sunnah, bukan dari dongeng-dongeng rakyat seperti dongeng maling kundang atau yang lainnya. Ilmu yang kuat. Orang yang hanya sekedar mitos saja mereka percayai tanpa adanya sanad riwayat yang jelas, maka kita sebagai seorang mukmin begitu mendengarkan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, fayaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fastajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan doanya, siapa yang meminta aku akan berikan permintaannya, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Dengan sanad yang begitu kuat, banyak riwayatnya, tentunya kita sangat kokoh dalam keyakinan ini. Jangan ragu dengan sebab pertanyaan syaitan, bagaimana turunnya. Jangan sampai memunculkan pertanyaan itu. Yakin tanpa engkau bertanya tentang bagaimananya. Hadirin kaum muslimin, di antara sahabat yang meriwayatkannya, wa Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Talib, sahabat Ali bin Abi Talib, wa Shuraik an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud. Ini sanad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi sanad dari Abdullah bin Abbas. Kemudian sanad yang lainnya dari sahabat Abu Darda, dari Muhammad bin Ka'ab an Fadal bin Ubaid an Abi Darda, sahabat Abu Darda. Juga dari sahabat-sahabat Jabir, dari sahabat Ibn Abbas, dari sahabat Ummul Mukminin, sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ini semuanya menunjukkan kokohnya keyakinan ahli sunnah. Kata beliau Imam Abu Uthman Sabuni, wa hadhihi turuq kulluha mukharrajatun bi sanadiha. Semua sanad-sanad tadi disebutkan dalam banyak kitab dengan rinci rawi-rawinya sampai pada sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ali, sahabat Abdullah bin Jabir dan yang lainnya, semua dengan sanadnya. Cuma dalam kitab ini diringkas oleh beliau.
sehingga bukan cerita dongeng, ini wahyu yang sangat kuat. Kemudian kita akan masuk kepada penyebutan lafaz-lafaz hadisnya. Kalau tadi sanad-sanadnya, lafaz hadisnya, kalau Imam Abu Utsman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf yang sering kita baca, wa fi riwayat Al-Auza'i, dalam sebuah riwayat dari Imam Auza'i, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Yang akan kita baca sekarang lafadznya, ucapannya, kata-katanya Rasul, redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza madha nisful lail, apabila telah berlalu pertengahan malam, atau telah berlalu 2/3 malam, thuluthahu, 2/3 malam, yakni tersisa 1/3 yang terakhir. Yanzilullahu ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, Allah berkata, Allah berfirman, hal min sa'ilin fayu'ti, siapa saja di malam ini yang meminta, maka Allah akan memberi permintaannya. Hal min da'in fayastajabulah, siapa saja yang di malam ini berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Hal min mustaghfirin fayaghfirullah, siapa saja yang malam ini memohon ampun, beristighfar, maka Allah akan memberikan ampun padanya. Hatta yanfajur subh, sampai terbit subuh. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan. Besok ketika kita makan sahur di bulan Ramadan, ketika seorang makan sahur, atau ketika dia sahur puasa-puasa sunnah, bolehkah salat malam lagi? Para ulama menyebutkan cukup dengan bilangan 11. Di antaranya Syekh Al-Albani belum menyebutkan hadisnya Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam zada ala 11 raka'atan, Nabi tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Ketika engkau sudah salat bersama imam berjamaah sampai 11 rakaat, engkau tertulis melakukan salat malam sepanjang malam, sepenuh malam, semalam suntuk bas kitanya. Berarti ketika bangun akan sahur, ya sudah, tidak perlu engkau salat lagi, sudah cukup 11. Terus apa yang dilakukan? Qiraatul Quran, bertasbih, bertakbir, bertahmid, berdoa, beristighfar, menunggu tersajinya makan sahur. Karena memang makan sahur itu sunnahnya didekatkan dengan azan subuh. Hujan ini, Masya Allah. Sahur itu sunnahnya diakhirkan, yakni mendekat waktu sholat. Mana dalilnya? Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di waktu itu beliau bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengisahkan, tasaharna ma'an Nabi, kami di waktu itu makan sahur bersama Nabi. Tsumma qumna ila salat, kemudian kami berdiri melakukan ibadah salat subuh. Sangat dekat sahurnya Nabi dengan salat subuh. Zaid bin Thabit ditanya oleh Anas bin Malik, kam bainal adzan was sahur, berapa jarak, berapa jeda waktu antara azan subuh dengan makan sahurnya Nabi? Qadra 50 ayat. Zaid bin Thabit mengatakan seukuran seorang membaca 50 ayat. Orang yang membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang pendek, dibaca dengan tartil, dengan cepat, 10 menit atau 15 menit. Sehingga dekat. Sahur itu dekat dengan azan subuh. Di situ tidak ada larangan makan dan minum sejauh 15 menit sebelum azan subuh.
atau 10 menit sebelum adzan subuh. Itu tidak ada larangan. Dan biasanya ada orang yang membaca dengan imsak. Imsak hukum itu namanya hadza imsak hukum. Apakah keyakinan itu benar? Jawabannya salah. Orang yang meyakini ketika mendengarkan dikomandangkan imsak dilarang makan dan minum, tidak ada nasnya. Yang ada malah justru boleh makan dan minum sampai masuk waktu sholat subuh. Disebutkan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Benang putih dan benang hitam bukan benang beneran, sungtai benang, sehelai benang, bukan. Tetapi dimaukan adalah fajar, cahaya putih yang melintas dari utara ke selatan di ufuk timur. Dan itu adalah fajar thani, fajar yang kedua, fajar shadiq, tanda masuk waktu subuh. Ayat menyebutkan makan minum, batasannya dilarangnya makan minum sampai masuk waktu sholat, bukan 10 menit sebelum. Demikian pula dengan dalil hadis Nabi, inna Bilalan kana yu'adzin bil-lail, sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Azannya Bilal membangunkan kaum muslimin untuk makan sahur 1 jam sebelum azan subuh atau kurang dari itu. Nabi mengatakan, kalau kalian mendengarkan azan Bilal, makan minum, silakan. Hatta batasannya kapan dilarangnya makan minum? Hatta tasma'u adana Ibni Maktum, sampai kalian mendengarkan azannya Ibni Ummi Maktum. Ini azan untuk sholat apa? Subuh. Itu batasannya. Sehingga tidak ada nas yang melarang makan minum 10 menit sebelum azan subuh, yang biasa dikatakan dengan apa? Imsak, jadwal imsakiyah. Nah, kalau berhenti, boleh tidak? Ya boleh. Sudah kenyang makan terus ya, nanti perutnya sakit malah. Sudah kenyang banget, boleh berhenti? Ya boleh, tanpa engkau mengharamkan. Adzan tinggal berapa? 15 menit. Tapi suarek loh, mandek pak aja madang baik. Nah, tanpa mengharamkan. 10 menit berlalu, adzannya dari berapa menit? Tinggal 3 menit lagi umpamanya. Boleh nggak makan? Boleh, belum adzan kok. Minum lagi lah, minum lagi boleh. Makan snack eman-eman gembok mubah, malah mampu, pangan disita, boleh sampai adzan subuh. Hadirin muslimin, kita masuk kepada riwayat yang lainnya. Disebutkan beberapa riwayat yang hampir serupa. Riwayat Imam Abu Hazim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah yanzil ila sama'id dunya fi thuluthil lail al-akhir فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا ثقلين الجن والإنس. Ada tambahannya di sini. Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah beliau bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala memanggil, siapa yang meminta aku akan berikan permintaannya, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Fala yabqa syai' fi ruh illa alima bih. Tidak ada satupun yang memiliki ruh, yakni makhluk hidup, kecuali mengerti tentang hal itu. Illa thaqalain, kecuali 2 makhluk, jin dan ins, tidak melihat hal itu. Ada beberapa dalil yang akan disebutkan beliau, semisal ayam jogo berkokok,
itu adalah melihat kejadian pada malam itu sebagai tanda turunnya Allah Azza wa Jalla sepertiga malam terakhir. Ada beberapa riwayat yang lainnya yang tidak bisa mendapati itu adalah thaqalain al-insi wal jin, manusia dan jin. Disebutkan pula hadis yang lainnya dari jalan Fudail bin Sulaiman an Musa ibn Uqbah an Ishaq bin Yahya an Ubadah bin Samit. Disebutkan ada tambahan di sana. Kita baca riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya." Allah turun tabaraka wa ta'ala ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berkata, Allah berfirman, "Ala 'abdun min 'ibadi yad'uni fastajibu lah." Ketahuilah, tidaklah seorang hambaku berdoa kepadaku di waktu-waktu itu kecuali aku akan mengabulkannya. Ala dzulmin nasih, ala zalimul nasih yad'uni faghfir lah. Tidaklah seorang yang menzalimi diri sendiri, yakni orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian di malam itu berdoa meminta ampun, kecuali aku akan mengampuni dosa hambaku itu. Ala anin, atau disebutkan lafaz ala mufattirin alai rizquhu fayad'uni farzuquhu. Ketahuilah, tidaklah seorang hamba yang hari-hari itu rizkinya kurang, rizkinya seret, bahasa kitanya. Para pedagang umpamanya mengalami kelesuan dagangnya, kemudian di malam hari seperti malam terakhir dia berdoa meminta rizki kepadaku, maka aku akan memberikan rizki padanya. Masya Allah. Ala madlumun yadhkurni fansuruh. Ketahuilah, tidaklah seorang pun yang terzalimi kemudian di malam itu, di waktu sepertiga malam terakhir berdoa kepadaku, aku akan menolongnya. Masya Allah. Ala 'alin yad'uni tafaqahu. Ketahuilah, tidaklah seorang yang banyak hutangnya kemudian berdoa di malam hari itu sepertiga malam terakhir, memohon kepada Allah agar dibantu supaya bisa melunasi hutang-hutangnya. Kata Allah, aku akan bantu dia, aku akan bebaskan dia dari hutang-hutangnya. Qala fayakun kadzalik ila an yatla'a subh. Kata Nabi, terus menerus begitu. Allah berfirman begitu di malam itu pada sepertiga malam terakhir sampai yatla'a subh, terbit subuh, yakni terbit fajar sadiq yang menandai waktu salat subuh. Wa ya'lu ala kursihi, kemudian Allah naik di atas kursinya. Disebutkan di sini ala kursihi, maka kita menyebutkan ala kursihi sesuai dengan nas, dan kita meyakini Allah berada di atas arsy. Wa kata kaum muslimin, jangan kita bertanya bagaimana turunnya, terus ke atas naik apa. Kalau kamu bertanya begitu, kamu berarti menggambarkan Allah seperti apa? Manusia. Beberapa riwayat yang lainnya kaum muslimin dengan sanadnya disebutkan sahabat an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah alladhi kharaja al-Hasan bin Sufyan fi musnadih. Disebutkan dalam kitab Al-Hasan ibn Sufyan dalam musnadnya beliau. Disebutkan pula dari sanad yang lainnya. Masya Allah, inilah dia ahlus sunnah, tidaklah meyakini satu keyakinan pun kecuali mereka memiliki dalil yang menjadi pegangannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain berkaitan dengan sore hari di hari Arafah. Hadis ini berbeda dengan yang sebelumnya.
min tariq Hisham ad-Dustuwai an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ashiyata Arafah yanzilu Allah taala fihi ila samid dunya. Di sore hari, di hari Arafah, Allah turun ke langit dunia, fuibahi bi ahli al-ardi ala sama, masuk waktu Isya, azan terlebih dahulu, azan terlebih dahulu, kemudian yang wudu silakan wudu. Kita akan lanjutkan barang beberapa menit ke depan. Begitu nggih? Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan hadis yang berkaitan dengan hari Arafah. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashiyat Arafah, sesungguhnya pada waktu sore hari di hari Arafah, yanzilullahu fi ila sama'id dunya, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, fayubahi bi ahli al-ardi ahla sama', Allah kemudian yubahi, berbangga dengan manusia-manusia penghuni bumi di hadapan para malaikatnya penghuni langit. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berfirman, unzuru ila abdi, lihat kalian para malaikat kepada hamba-hambaku yang wukuf di Arafah, sya'tan ghabran dhahin, mereka rambutnya acak-acakan, bajunya kotor penuh dengan debu, mereka berkorban. Ja'u min kulli fajin amid, mereka datang dari penjuru dunia, yarjuna rahmati, mereka mengharap kasih sayangku, rahmatku, walam yaru adabi, padahal mereka tidak melihat siksaanku. Falam yara yawman akthar utqan atau itqa min an-nar min yaumi Arafah. Kata Nabi kita, tidaklah ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka melebihi dari hari Arafah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah memiliki hamba-hamba yang dipilih olehnya dibebaskan dari neraka nanti dia kiamat. Disebutkan dengan lafaz walillahi utaqa'u minan nar yaumil qiyamah wa dzalika fi kulli lailah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka kelak nanti di yaumil qiyamah, dan itu terjadi pada setiap malam-malam selama bulan Ramadan. Maka kita berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malam-malam sepanjang bulan Ramadan. Amin. Nah, dalam ayat yang sedang kita bacakan tadi menyebutkan tentang jamaah haji yang wukuf di Arafah. Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah bebaskan umat manusia dari neraka melebihi dari hari-hari Arafah. Masya Allah. Dari satu hari Arafah, bukan hari Arafah. Hari-hari Arafah itu menunjukkan banyak. Hari Arafah hanya sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak sekali riwayatnya. Kalau kita baca semuanya makan waktu yang panjang. Kita lewati beberapa riwayat itu, maknanya hampir serupa. Kita akan masuk pada penjelasan para ulama kita. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf, setelah menyebutkan ayat, dia menyebutkan hadis dengan sanadnya,
Kemudian beliau menyebutkan ucapan para ulama salaf. Bukan hanya satu, beberapa ulama disebutkan oleh beliau untuk menerangkan ini loh keyakinan para salafus saleh yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya. Masya Allah. Bagaimana ulama salaf dalam memahami ayat dan hadis yang berkaitan dengan datangnya Allah dengan lafaz yang tadi kami sampaikan, wa hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Allah memiliki sifat ya'ti, datang. Sebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah memiliki sifat sya'a, wa sya'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan para malaikat dengan berbaris-baris. Dan kemudian pembahasan yang ketiga adalah yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan yang tadi kita baca, Allah turun pada sore hari di Yaum Arafah. Ini semua keyakinan yang kokoh. Mari kita baca keterangan ulama ahli sunnah. Ini punya lagi komat apa? Hah? Tembe mulai komat lah. Mungkin malah ya. Ditulis di sini 1940 baru selesai. Ya sampai jam 8 nggak apa-apa. Oh kemalaman Pak jam 8. Mengikuti aja 1940. Kita baca keterangan. Sami'tu al-Ustaz Abu Mansur ala ithri hadzal hadits. Al-Imam Abu Usman As-Sabuni menyebutkan tentang syekhnya dan syekhnya para salaf. Beliau menjelaskan ucapan Abu Mansur, hadzal hadits alladhi amlahu alaina yaqul, beliau mengatakan suila Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah di antara ulama ahli sunnah, Imam Abu Hanifah. Sebagian ulama menyebutkan Imam Abu Hanifah adalah ulama di zaman tabi'in. Suila Abu Hanifah, faqal, ketika ditanya tentang hadis-hadis turunnya Allah ke langit dunia, pertanyaannya sebagaimana yang telah lewat, bagaimana turunnya, bagaimana naiknya. Pertanyaan dengan pertanyaan bagaimana. Maka beliau mengatakan, yanzilu bila kaifin, Allah turun tanpa kita bertanya bagaimana cara turunnya. Karena itu bukan ranah kita. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, lanjut yanzilu nuzulan yaliku birrububiyyatihi. Ini ucapan para ulama. Allah turun ke langit dunia, yang namanya turun dari atas ke bawah. Bagaimananya? Sesuai dengan rububiyahnya. Jangan digambarkan dengan makhluk. Sesuai dengan rububiyahnya. Bila kaif, tanpa engkau tanyakan bagaimana. Min ghairi yakuna nuzuluhu mithla nuzul khalq. Para ulama menjelaskan, jangan engkau gambarkan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya manusia. Bitahalli, misal dengan engkau mengatakan kosongnya arsy, manusia berada di hotel tingkat berapa? 20 umpamanya. Kemudian dia sekarang posisi turun pakai lift ke ruang lobby. Berarti tingkat 20 kosong dari dia. Dia nggak ada. Dia sekarang ada di mana? Di lobby. Kamu mencarinya di tingkat yang ke 10 atau 20, ya nggak ada dia. Kosong kamarnya. Jangan kau pikirkan seperti itu. Allah turun ke langit dunia, berarti arsy kosong. Kalimat ini dilarang dalam akidah kita. Lah, boxing jenis turunnya mudun. Ya, digambarkan oleh kita seperti Superman menembus langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arsy-nya kosong. Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Tanpa kita mengatakan ditahan.
wa tamalli, tanpa kita mengatakan tamalli, kosongnya arsy dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Jalla wa ala munazzahun ayyan takuna sifatnya itu sifat makhluk. Karena ketahuilah Allah itu disucikan, dibersihkan dari adanya keserupaan dengan sifat makhluk. Dalam ayat yang telah kita sampaikan berkali-kali, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah mendengar lagi melihat. Manusia mendengar dan melihat, tetapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kama kana munazzam takuna dzatuhu mithla dzawatil makhluqin. Ulama kita menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disucikan zatnya dengan zat makhluknya. Perhatikan ke sini, pembahasan yang sangat serius. Manusia terdiri dari daging, tulang, dan darah, dan seperti yang kita sekarang ini miliki, anggota badan, jasad, jasmani. Adapun Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan Allah itu diantara sifatnya mawjud, Allah itu ada. Wa kullu syai'in mawjudin lahu kunhu. Perhatikan dan ingat-ingat kata-kata ini. Segala sesuatu yang ada itu pasti punya materi. Bahasa kitanya materi. Kunhu, ada sesuatunya, materinya. Sesuatu yang ada itu bukan abstrak. Sesuatu yang ada pasti ada materi. Kalau rumah materinya semen, pasir, bata. Kalau manusia materinya daging, tulang, darah, dan lain-lainnya. Kalau pohon, kayu, dan lain-lainnya. Kalau Allah mawjud, Allah ada, dan kita meyakini itu. Sesuatu yang ada pasti punya materi. Materi itu disebut dengan kunhu, keadaannya. Dan untuk Allah Azza wa Jal tidak boleh disebut sebagaimana pada manusia. A'dha, anggota badan. Kenapa? Karena tidak ada lafaz a'dha dalam Al-Quran wa Sunnah. Tidak boleh disebut jasmani, tidak boleh disebut dengan jasad. Jasad itu bahasa Arab, jasmani juga bahasa Arab, badan itu juga bahasa Arab. Tidak boleh. Yang apa kata-kata disebutkan kepada Allah? Zat. Disebut dengan zat. Bahasa Arab dengan zat. Zat. Yang telah menjadi bahasa Indonesia zat. Biasa dipakai di biologi dan kimia. Zat ini terdiri dari zat ini apa? Pangkat 2 apanya oksigen, Pak. Nah, kula kelalen, Pak. CO2 atau apa? Nikulah zat itu. Kula biyen sinau ning lah mboten diapalaken ya kelalen, Pak. Hadirin yang kami muliakan, Allah tidak boleh disebut dengan seperti manusia. Zatnya Allah tidak boleh kita serupakan dengan badan manusia. Sebagaimana pula nama dan sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah tidak boleh diserupakan dengan manusia. Dan ini ilmu ma'rifatullah yang sekarang ini disebut dengan ilmu teologi. Orang-orang di luar agama Islam, mereka menggambarkan Tuhan mereka seperti manusia. Dewa-dewi manusia. Tuhan ini, Tuhan itu manusia. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kaidah seperti kaum muslimin yang ada dalam nas Al-Quran Sunnah berkaitan dengan Zatullah. Kalau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, apa bedanya dengan agama lain? Wah, kata kaum muslimin. Bisa difahami sampai sini? Maka beliau menjelaskan,
famaji'uhu wa dyanuhu wa nuzuluhu, maka kedatangan Allah dengan lafaz ata ya'ti, kedatangan Allah dengan lafaz maji, ja'a yaji'u, turunnya Allah dengan lafaz nuzul, itu semuanya ala hasbi ma yaliqu bi sifati. Semua itu diyakini sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, min ghairi tashbihin wa kaifiyatin, tanpa menyerupakan dan tanpa menanyakan bagaimana caranya. Bisa difahami hadirin? Kita masuk pada penjelasan ulama kita yang lain yang dinukilkan oleh beliau, dan ini banyak. Di antaranya penjelasan al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah dalam kitab beliau, Kitab Tauhid Kariman ibn Khuzaimah. Beliau menukilkan ucapan para guru-guru beliau, masyayikh, syekhnya, gurunya dari kalangan para salaf. Beliau mengatakan tentang penjelasan beliau diambil dari ulama Hijaz, dari ulama Iraq, dengan sanad yang kuat oleh Imam Ibn Khuzaimah. Beliau mengatakan, fi nuzulir rabbi ila sama'i dunya kulla lailatin, perihal tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam, pada sepertiga malam yang terakhir, min ghairi sifatin kaifiyatin nuzul, tanpa kita menjelaskan bagaimana cara turunnya. Katakan sesuai dengan nas turun, tanpa kita menjelaskan bagaimana cara turunnya. Maifati nuzul, dengan kita meyakini tetapnya sifat turun. Fanashhadu syahadatan muqirrin bilisanih, kita bersyahadah. Apa itu? Kita bersaksi dengan ikrar lisan-lisan kita. Ikrar lisan-lisan kita membaca riwayat tadi di atas, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Itu ikrar lisan kita. Musaddiqun biqalbihi, dan kita percaya dengan hati kita, iman dengan berita tersebut yang ada dalam nas, setelah kita mengikrarkan dengan lisan kita. Mustaqim lima fi hadil akhbar min dzikrin nuzul, min dzikrin nuzul. Kita percaya 1000% kalau bahasa kita ini, lebih dari 100, 1000%, maka kokoh tanpa ragu akan benarnya berita-berita tersebut, tanpa kita sekali lagi menggambarkan, mengimajinasi seperti apa turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lan nabiyina Muhammadan lam nasif. Kenapa kita tidak menggambarkan, membayangkan tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Karena alasannya adalah Nabi lam yasif lana, tidak pernah menyampaikan berita tentang keterangan bagaimana turunnya. Itu alasannya. Nabi tidak pernah berbicara. Kenapa kamu berbicara? Salah. Kita beriman itu sesuai dengan Nabi. Nabi berbicara, maka kita berbicara sesuai Nabi. Nabi tidak bicara, maka kita pun tidak berbicara. Ittiba menuntut kita seperti itu, cocok dengan Nabi. Nabi saja tidak pernah mensifati bagaimana turunnya. Kamu berbicara tentang bagaimana turunnya Allah, menerawang, menggambarkan di otakmu, itu sebuah kesalahan besar. Disebutkan oleh beliau, falam yasif kaifa nuzul khaliqina lasamid dunya wa alamana annahu yanzil, yang pasti Nabi memberitahukan kepada kita Allah turun. Wallahu azza wa jalla wala nabiyahu bayana ma min muslimin lil hajah. Perhatikan kalimat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada Nabi untuk menjelaskan tentang zatullah, menjelaskan tentang Allah, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh tahu bahwa Allah turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Ini kebutuhan manusia. Beritahu tanpa memberitahukan bagaimana turunnya.
karena manusia tidak butuh tahu. Sehingga jangan digambarkan turunnya bagaimana, naik apa. Jangan. Tidak akan tahu kita, karena Allah ba'inul khalqi, berbeda dengan makhluknya. Fanahnu, maka kita sebagai hambanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, musaddiqun, membenarkan dan mempercayai bima fi hadil akhbar, segala apa yang ada dalam berita-beritanya Rasul yang telah kita baca tadi. Sekian banyak riwayat. Min dzikrin nuzul ghairu mutakallifin linnuzul bi sifatil kafiyah, tanpa kita memberatkan diri kita untuk berpikir bagaimana turunnya, pakai apa turunnya, di belah bumi bagian mana. Ada yang bertanya, bukankah sepertiga malam yang terakhir itu selalu ada ke arah barat? Matahari belum turun. Sepertiga malam di kita, sebelumnya sepertiga malam di arah timur. Sepertiga sebelumnya di arah timur. Indonesia timur dengan Indonesia barat selisih berapa jam? 3 ya. Indonesia timur, Indonesia tengah, Indonesia barat. Atau selisih 2. Kalau kita di Kalimantan dengan Jawa selisih 1 jam. Maka kalau kita di Irian Jaya di Papua sana dengan Jawa Tengah 2 jam. Ada yang berpikir seperti itu. Kemudian dia mengatakan seletukannya, dah berarti orang munggah-munggah. Nah, Anda menggambarkan seperti manusia. Tidak perlu kita bicara tentang hal itu, karena Rasul tidak pernah berbicara seperti. Betul-betul akidah harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan gegabah otak kita berimajinasi. Ini kita sedang berbicara tentang Allah Rabbuna. Kita harus yakin dengan rububiyatullah. Kita harus yakin dengan rububiyatullah, yakni apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, sudah lewat. Demikian yang bisa kami bacakan, keterangan demi keterangan. Masih panjang, Masya Allah. Ilmu yang sangat kokoh yang ada pada ahli sunnah dalam bab akidah akan kita bacakan insyaallah kitab ini kembali. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, bisa melewati Ramadan dengan baik, kemudian kita melewati juga Syawal sehingga libur 2 bulan. Senang betul Pak? Senangnya nama liburan kan, kalau boleh tepuk tangan liburan 2 bulan loh, Masya Allah. Atau kita biasanya mulai ta'lim Syawal pekan yang ketiga. Jadi kita lihat apakah jadwalnya pas. Kalau tidak, kita sempurnakan Dzulqa'dah. InsyaAllah kita akan mulai kembali mengadakan ta'lim, melanjutkan membaca kitab. Apa judul kitab kita? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kalau judulnya saja lupa, apalagi isinya Pak, pengaji apa? Apa ya judul kitab? Ya pokoknya kitab lah. Malah ya ngerti lah judulnya tok Pak, orang apa? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.